Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Semoga segala bentuk aktivitas yang kita laksanakan menjadi bagian dari nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu ayat yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ali Imran ayat 110. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin. Kamu adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, memerintah berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kalau kita lihat dari ayat tersebut, bahwa memang ayat tersebut bersifat umum. Artinya, khair ummah itu tidak hanya diberikan kepada umat yang sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana sebuah hadis menyatakan, Nabi pernah bersabda bahwa generasi terbaik itu adalah generasi yang sejaman dengan beliau, summal ladzina yalunah, kemudian generasi selanjutnya, dan generasi selanjutnya. Artinya berdasarkan sabda Nabi Muhammad tersebut, bahwa generasi terbaik atau umat yang terbaik itu adalah generasi sahabat, generasi setelah sahabat yaitu tabi'in, dan juga setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Akan tetapi kalau kita melihat dari ayat tersebut, ini sebetulnya ditujukan kepada siapapun. Artinya ayat tersebut bersifat umum, siapapun orangnya, generasi kapanpun, itu bisa menjadi sebutan atau bisa menjadi khair ummah manakala memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Di dalam ayat tersebut ada 3 syarat yang harus terpenuhi manakala seseorang ingin menjadi bagian yang disebut khair ummah. Syarat yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua,
Watan hauna anil munkar, mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan yang ketiga, watu minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun orangnya, siapapun generasinya, ketika ingin menjadi khairu ummah, itu dia harus beramar ma'ruf nahi munkar dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala 3 syarat tersebut terpenuhi, maka insya Allah seseorang itu bisa dikatakan khairu ummah, umat yang terbaik. Kalau kita melihat tekstual ayat tersebut, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beramar ma'ruf nahi munkar itu memakai lapad mudore atau memakai lapad fi'il mudore. Ini menunjukkan bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu harus senantiasa dilaksanakan baik sekarang ataupun di masa-masa yang akan datang. Lalu kemudian di dalam ayat tersebut, di akhir syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin menjadi khair ummah adalah watu minuna billah. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di akhir? Ini seakan-akan menjadi motivasi seseorang untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Karena ketika seseorang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dia memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan. Oleh karena itu, kenapa seseorang bersusah-susah meninggalkan segala sesuatu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dengan keimanan dan kepercayaan, keyakinan yang ada di dalam hatinya, maka keimanan itu bisa menjadi motivasi seseorang untuk berbuat kebaikan. Begitu juga kenapa seseorang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya untuk dilakukan itu ditinggalkan. Itu karena ada keimanan. Maka keimanan itu bisa menjadikan benteng bagi seseorang untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak, tidak pantas untuk dilakukan. Begitu juga di dalam ayat tersebut, maka keimanan itu bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Karena pada kenyataannya, ketika kita sudah memutuskan diri untuk menjadi bagian yang beramar ma'ruf nahi munkar, tentu nanti di kehidupan yang nyatanya kita tidak akan mudah untuk melaksanakannya, untuk menunaikannya. Akan banyak halangan dan rintangan yang akan kita hadapi ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar. Maka dengan keimanan tersebutlah itu akan senantiasa mengokohkan keyakinan kita, akan senantiasa meneguhkan istiqomah kita, agar senantiasa kita menjadi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, kemudian dibentengi dan dimotivasi dengan keimanan yang tertanam kuat di dalam diri kita masing-masing, maka insya Allah kita akan menjadi bagian dari orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khair ummah tadi, umat yang terbaik. Maka ketika kita ingin menjadi bagian dari khair ummah, maka syarat yang 3 tadi itu harus terpenuhi. Dan beramar ma'ruf nahi munkar itu tidaklah mudah, tidaklah gampang untuk dilakukan kecuali adanya keimanan. Maka keimanan tersebut menjadi motivasi bagi kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga kita menjadi bagian yang disebut khairu ummah, umat yang terbaik. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mudah-mudahan surat Ali Imran yang tadi bisa menjadi motivasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjadi bagian orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga kita bisa disebut sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Para sahabat, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.